Gimana? Yuk, ayo Kak. Udah Kita oke. Udah siap. Ini outfitnya dulu, udah Oh oke iya, ya? Udah oke Udah ya. dong. Udah siap dong ya kalau gitu ya. Udah harus banget nih ke pantai kalau kayak gini. Tapi Harus dong. udah tahu mau ke pantai yang mana? Belum. Lah, gimana Kan dong? kamu yang bawa, saya nggak tahu kemana. Kan saya tamunya, yang kayak gini gayanya tuh biasa ini Oh, ini tamunya, tamunya. gitu. Yang punya uangnya ya? Iya, yang ekstra, itu biasa itu tamunya, Oh, iya, gitu. yang- Kamu hari ini nggak ngetahuin saya? Hari ini kacamatanya lebih masuk akal ya, daripada yang kemarin. Yang kemarin penuh satu muka ya. Kayak belalang jatuhnya. Kemarin kan agak gedean, Iya, dan saya bener-bener. kemarin pakai kacamata juga, jadi Iya, kayak, waduh, makanya saya gini ya. Iya, posisinya menertawakan ya. ke ini sendiri ya. Nah, kalau ini kan udah cocok untuk kacamata udah Udah dong. sesuai proporsi wajah ya. Nah, ini topi pantainya juga udah ready, udah pakai dress ala cewek-cewek Cewek Instagram, pantai, cewek ya. Instagram yang ke pantai kan udah. Iya. Iya kan? Udah oke, cocok udah banget cocok ini ya. banget nih. Warnanya juga warna pasir ya. Oh iya, jadi menyatu dengan alam nanti ya, menyatu dengan alam. Antara pasir sama saya udah nggak kelihatan Udah nggak lagi. kelihatan lagi, nggak tahu lagi yang mana orangnya. Iya benar, tapi sebenarnya kalau kita mau jalan-jalan ke pantai, itu kan kalau untuk para wisatawan kayaknya memang harus kayak proper banget gitu nggak sih, dari outfit Iya dong, ya ya, kan? outfit ini kan Udah kayak bunga-bunga banget, Hawaiian banget. Hawaiian banget ya, ini ya. udah siap ke pantai untuk liburan dong. Nggak ya. ada yang ke pantai pakai sepatu BTW. Oh iya juga ya, kenapa saya pakai sepatu? Ke pantai nggak pakai sepatu BTW, tapi nggak apa-apa, kita kan Wisatawan luar negeri. ke pantai with style. Iya, jadi ya tetap kan? keren, tetap gaul ya. Jadi nggak harus pakai sendal juga, karena nanti dibuka juga nih sepatunya. Iya makanya pasti. gitu, sampai sana kan Nyeker ya. kalau kamu pakai sepatu penuh tuh sama pasir ya Di sini sepatunya. pasir semua nih pas dibuka nanti ya. Jadi bawa pulang Nah pasir. jadi nanti Mm-mm. apa ya, kalau misalnya kita ke Aceh, kenapa? pantai? Iya kan, kalau nggak ke pantai kayaknya kurang ya. Nggak afdol gitu rasanya. Nggak afdol. Benar. Tapi kenapa sih kita harus ke pantai kalau udah di Aceh? Karena juga Aceh ini kan bibirnya, bibir. Wah bibir. Bibirnya pantai semua gitu ya. Dibanding orang bibirnya bibir semua. Bibir gitu semua, ya. Tapi yang pasti kalau misalnya ngomongin soal Aceh ya, itu memang kaya akan pantainya. Banyak tempat spot yang bisa kamu kunjungi ya, pantai-pantai yang punya apa namanya? Air yang jernih. Iya, benar. Ya, Terus pantainya pasir putih gitu kan. benar, landscape-nya juga Landscape-nya juga bagus. luar biasa gitu ya. Dan kayaknya boleh deh, kayak nggak kuat ya lihat diri sendiri dengan kacamata ya. Kayaknya boleh deh kita coba ngasih rekomendasi wisata pantai. Jadi beberapa rekomendasi untuk kita kalau mau ke pantai gitu ya. Oh, Tempat oke. nongkrong asik lah ya yang ada di pantai di Aceh gitu. Iya, benar. Mungkin akan banyakan di Banda Aceh ya, karena memang itu yang kita kuasai Iya, ya Banda Aceh BTW dan ya. Aceh besar ya. Benar, dua benar, daerah benar. itu. Tapi yang pasti ini juga apa namanya, kita harapinnya sebenarnya buat ngasih referensi buat teman-teman ya yang datang dari luar Iya. ataupun yang orang Aceh besar yang nggak pernah ke pantai. Iya Emang ada benar. ya? Kayaknya nggak mungkin Nggak, deh. nggak mungkin Kayaknya ya. orang Masih Aceh ada besar, ya? kecuali yang traumanya berat mungkin, Oh, iya benar. ya kan. Masih ada loh beberapa yang walaupun Masih bukan di takut Aceh besar ya tinggalnya, tapi salah satu korban tsunami. Nah itu sampai hari ini masih ada yang kalau ke pantai itu kayak, aduh berat banget gitu. Mungkin Takut ada, ya, masih ada iya ketakutan mungkin ya. ada ke pantai Iya, tapi benar. nggak ikutan mandi laut Mandi, misalnya gitu ya. Oke, nah jadi kan kalau dulu kita ngelihat pantai di Aceh ini kan memang luas banget juga gitu. Benar. Tapi untuk tempat rekomendasi tempat nongkrong pinggir pantai itu kan saat dulu tuh nggak banyak pilihan Ki. Ya kan, kayak semuanya ya udah yang di pinggir pantai itu rata-rata memang apa sih, kayak bungalow biasa gitu kan. Nggak kafe kayak Iya, sekarang kafe-kafe. Nggak kafe ya, benar, nggak kayak kafe. sekarang. Jadi kayak apa sih kita bilangnya ya? Kayak warung ya. Iya, Lebih ke warung ya, benar. kecil-kecil gitu yang memang letaknya di pinggir pantai gitu kan. Nah tapi kalau sekarang kan memang udah banyak banget dan rata-rata tuh udah proper banget gitu loh, kayak Benar, udah bagus gitu ya. Kamu ngetawain saya ya? Kamu kayak orang ngantuk ya. Kamu ngomongin kayak orang ngantuk. Saya curiga ya ini kan ngomongnya. Sebenarnya tapi matanya saya- itu dimeremin kayak Sebenarnya benar. Jadi saya gini dari tadi ngomongnya. gini. Terus lagi ngomong tiba-tiba langsung Jadi ketiduran. begitu kamu ngomong, saya langsung ketidur ya. karena kan biasa kalau di Apa nih? kalau di pinggir pantai kan biasanya memang udara atau juga angin sepoi-sepoi itu tadi kan memang bikin bikin ngantuk Bikin banget ngantuk Ki. ya? Oh, jadi ke bawah. Iya, ini Ke ke bawah bawah suasana. suasana gitu Jadi ya. sambil-sambil nunggu ikan bakar.
tidur dulu gitu ya. Enggak gitu ya. Enggak boleh gitu ya. Oke, nah jadi seperti yang kita bilang tadi, sekarang kan tempatnya udah banyak ya, kafe-kafe yang memang kita tuh sampai ini kayak di Bali ya gitu ya. Walaupun Benar. mungkin enggak semegah itu, enggak sehedon itu ya pantai-pantai yang ada di Aceh gitu kan. Enggak tiba-tiba yang musiknya kayak gitu ya. Enggak yang tiba-tiba Enggak gitu ya. Tapi memang sekarang kafe-kafenya tuh udah pada bagus-bagus banget gitu ya. Oke, untuk yang pertama mungkin kalau selama ini yang kita tahu memang masih ada warung-warung sederhana yang berjajar di pinggiran pantai Lampu Nasi ya. Padang tuh. Bukan. Sederhana? Enggak. Oh enggak, beda ya. Yang harganya mahal itu ya. Padahal namanya sederhana. Nah, itu kan masih ada sampai sekarang. Nah, tapi untuk teman-teman mungkin yang pengen tempat yang lebih tertutup mungkin, tapi tetap pinggir pantai nih gitu ya, tapi nggak langsung apa sih anginnya Angin pantai ya. angin pantainya misalnya gitu. Nah, kita mau ngasih rekomendasi salah satunya itu ada kafe Maha Corner. Maha Corner, Nah, benar. ya kan, ini benar, salah benar. satu kafe yang memang jadi incaran banget, nggak cuma wisatawan, bahkan warga lokal juga mainnya ke situ Mainnya gitu ke situ ya. Karena juga tempatnya itu nyaman, selain nyaman karena di situ fasilitasnya juga lengkap ya. Iya. Dan kamu bisa memilih untuk duduk outdoor ataupun duduk indoor gitu. Benar, ini jadi memang benar-benar pilihannya tuh bisa dua-dua gitu ya. Jadi kalau yang pengennya nggak langsung terkena matahari mungkin, nggak langsung kena angin laut gitu ya, bisa duduk di indoor gitu ya. Dan memang apa sih kayak dekorasi tempatnya juga kan Estetik ya. estetik Nah. gitu ya. Jadi memang nyaman banget gitu ya. Dan karena memang kan di situ juga jarang orang mandi sih, lebih kayak Nongkrong aja nongkrong, gitu ya. buat benar. Jadi makan. makanya ini salah satu rekomendasi untuk nongkrong gitu ya, karena di situ kan ombaknya juga kalau nggak salah tinggi ya, Iya. lumayan ya daerah Tinggi situ cita-cita kamu ya. Iya, ya. dan setinggi harapan orang tua kamu gitu ya. Beban. Beban dong ya. Nah jadi karena tinggi, jadi memang ada rambu-rambu di situ yang bilang apa sih kayak hati-hati, Dilarang berhati-hati, untuk mandi ya. dilarang untuk mandi atau di bawah pengawasan gitu-gitu deh. Jadi khusus untuk yang nongkrong-nongkrong tuh biasanya di situ. Apalagi dapat juga nih sunsetnya kalau di Maha Corner Maha tuh, Corner, iya benar. kan. Nah jadi apa sih kayak rame banget juga tuh, nggak cuman weekend tapi kayak hari-hari biasa juga di situ tuh menjadi apa sih salah satu pilihan gitu ya untuk bisa nongkrong-nongkrong cantik judulnya. Benar. Nah, buat kamu juga yang pengen nyari makanan-makanan modern ya, makanan-makanan ala kafe, ala restoran juga pas banget tuh di situ karena ada beberapa tempat di beberapa pantai itu malah nyediainnya biasanya ya itu mie instan. Wah, hampir sebut merek. Wow, iya benar-benar. Mie instan ya, mie instan ala pantai itu memang nggak tahu sih, saya selera banget ya, memang enak banget dan beda rasanya. Tapi kalau misalnya kamu pengen nyari kayak makanan pizza atau makanan-makanan restoran, kamu bisa banget langsung ke Maha Corner ya. Minumannya juga minuman-minuman canggih gitu ya. Jadi mereka tuh menunya rata-rata western ya, Western, benar. Food gitu. Jadi apa sih supaya sesuatu yang beda gitu. Jadi nggak bersaing dengan makanan-makanan yang mungkin lebih komersil ya dalam iya artian. benar, atau makan-makan biasa lainnya gitu yang biasa di pinggir pantai kayak ikan bakar misalnya dan lain-lain gitu. Nah tapi mereka tuh menghadirkan western food yang memang disajikan atau juga dinikmati di pinggir pantai. Ya gimana Aduh, nggak? Mantap. Jadi pengen langsung ke sana ya. Tapi kita harus menemani dulu. Iya nih, aduh masih Nah, ada berapa jam lagi nih. Lanjut lagi. Tapi sebelum kita lanjut, saya pengen nanya dulu nih. Ada kenangan apa sih buat Tika ya? Kalau masa kecil ya. Kalau Ya. sekarang kan udah banyak nih kafe-kafe atau tempat wisata baru yang memang punya kayak kafe atau tempat untuk nongkrong yang proper dan bagus-bagus. Iya, benar. Tapi kalau dulu kan enggak. Enggak, benar-benar. Pas zaman-zaman sebelum tsunami lah Iya, kita iya. ngomonginnya gitu ya. Kamu lebih sering kemana? Kalau dulu kan kalau nggak salah dua pantainya. Pantai Ulele sama pantai Ujung Bate. Oh iya benar, tapi saya tuh kalau nggak Ulele malah jarang juga sih di Ulele, malah seringnya ke Longa. Kalau nggak? Longa saat itu. Oke, Jadi oke. masih ingat banget tuh kita rame-rame misalnya kalau nggak itu kan biasa masa-masa kecil ya. Kalau Benar. yang sering ke mandi laut istilahnya itu kan pas masa-masa kita SD bareng sama orang tua perginya. Justru kalau waktu udah gede itu nggak diizinin lagi pergi ke pantai sama Pantai. teman-teman karena kan saat itu udah tsunami juga, habis tsunami ya. Jadi orang tua masih was-was gitu ya, masih takut. Jadi saat itu di Longa salah satu tempat itu ingat banget
duduknya tuh masih pakai tikar gitu loh, Ki. Oh, masih gelar tikar ya? Iya, benar-benar yang memang apa sih, rame-rame gitu, kayak berapa keluarga dan semua pengunjung itu memang punya tikar masing-masing, bawa tikar masing-masing dan bawa makanan masing-masing dari rumah, dan masih kayak gitu vibes-nya saat itu. Oke. Tapi maksudnya kayak pondokan-pondokan kayak itu udah ada? Mungkin ada, tapi nggak banyak saat itu. Dan kita memang memilih tempat yang justru lesehan gitu. Dulu tuh masih banyak banget tempat-tempat yang bisa kita jadiin lesehan gitu loh untuk nongkrong di pinggir pantai gitu. Oke, jadi pondok-pondok belum ada ya? Pondok pesantren ada waktu itu? Ada, tapi nggak di situ. Oh, nggak di situ ya? Iya, jadi memang untuk pondok-pondokan gitu tuh daerah Lampu sih. Lo nggak saat itu masih kurang gitu, masih nggak ada gitu. Jadi memang pilihannya tuh kita lesehan gitu. Dan memang kan lebih enak sih kayaknya dengan karena kita bawa makanan sendiri juga gitu. Terus meramin ya istilahnya, meramin di situ yang biasa rasanya biasa aja jadi enak banget gitu ya. Benar. Apalagi kalau ada deburan-deburan pasir ya bercampur. Jadi begitu kita ini nasi gitu ya sama-sama pasir tuh biasanya. Itu yang buat enak. Iya, gitu itu asin-asin gimana gitu. Gurih ya rasanya, rupanya sama pasir laut. Sama pasir laut. Tapi yang pasti maksudnya pada saat itu udah ada warung-warung kayak gitu. Ada. Udah ada juga ada ya? sih warung-warung kecil gitu kan. Tapi biasa segini memang? Iya segini lah kira-kira ya. Segini nih. Kecil ya? Jadi tuh ada warung kecil, satu Ki, tapi untuk diakses oleh berapa, berapa meter kiri kanan gitu. Dan warungnya cuma satu. Kalau sekarang kan kayak di setiap selang berapa langkah ada gitu ya, ada gitu. Kalau dulu enggak. Kalau dulu gitu, enggak ya? iya. Oh, oke, menarik. Jangan nanya gitu deh, kayak kita jauh banget umurnya kan sama ya. Kan saya anak kamu. Seumuran sama anak kamu. Kalau kamu punya kenangan tersendiri nggak? Saya ulele sih. Ulele bagian bawah. Apa yang tuh? di bawah jembatan. Oh iya. Itu kan dulu ada pantainya di situ dulu. Nah saya malah nggak tahu. Malah nggak tahu tuh. Terus seringnya main ke ulele tapi sistemnya sama. Sistem. Modelannya sama. Kayak yang di Loknga juga. Memang bawa tikar terus digelar ya. Baru deh makan bareng-bareng, terus mandi baru basah-basah naik ke atas tikar itu ya kan, makan disuapin sama orang tua. Yang rambutnya kayak gini. Yang rambutnya sebelah tengah nggak sih? tapi biasa memang kalau ulele kan pilihan, kenapa ulele kan juga lebih aman ya untuk anak-anak ya. Benar, biasanya jarak pantainya itu lumayan jauh gitu ya. kan. Ombaknya juga nggak terlalu besar, nggak kayak di Loknga, juga di Lampu. Apalagi kan Loknga itu belum lagi, walaupun ya ombaknya besar saat itu kan ada karang sih, jadi pecah di karang, jadi lumayan agak aman lah untuk ke depan. Kalau sekarang kan ada spot-spot atau juga tempat-tempat yang kita mandi nih, kesana langsung Samudra Hindia. Iya, ada langsung tuh. dong ya. Ada banget. Kejauhan ya langsung ke sana. Langsung jadi ini kalau ke bawah arus ke Samudra Hindia, guys. Ngambilnya di Bangladesh sana Bangladesh, ya. Agak gitu. sedikit merepotkan gitu, kecuali diikhlaskan aja gitu ya. Tapi yang pasti memang kalau di ulele ya, sistemnya kayak gitu juga. Maksudnya hari ini juga ya, ketika kita ngomongin soal pantai, jenis pengelolaan pantai itu beda banget dibanding sebelum tsunami gitu ya. Mungkin kenapa kita jadikan tsunami itu menjadi patokan, karena pada saat tsunami memang kan banyak perubahan yang dialamin sama Aceh ya, khususnya daerah bibir pantainya. Apalagi kalau dulu bibir pantainya mungkin agak sedikit jauh nih. Iya, benar. Daripada setelah tsunami. Iya. Nah, setelah tsunami baru deh agak sedikit lebih dekat ya, udah agak daratannya udah agak sedikit kemakan. Oh, kemakan. Kenyang nggak tuh kemakan ya? Tapi memang walaupun udah deket banget, tapi ya gitu ya, mungkin karena pengelolaan seperti yang kamu bilang ya, udah lumayan lebih... Udah sangat bagus lah, iya, udah sangat rapi, bagus. Ya. Jadi ya tetap bisa dinikmati lah gitu ya, walaupun udah dekat banget sama kita gitu ya. Benar. Nah, terus juga kalau pilihan-pilihan zaman dulu mungkin memang kalau nggak ulele, Ujung Bate. Nah, kalau sekarang kan memang seperti yang kita bilang tadi, Lampu dan Loknga itu udah memberikan beberapa rekomendasi tempat nongkrong yang memang estetik ya, yang dikejar sama masyarakat sekarang kan estetiknya ya gitu, terus juga nyaman. Nah, kalau tadi udah ada Maha Corner, terus ada juga Dream Life. Dream Life, nah ya, itu salah satu tempat bagus juga ya. Ya, Dream Life. Nah, ini kan memang dia nih kafe yang satu ini tuh yang ditawarkan memang nuansanya tuh kayak nuansa di Bali gitu. Jadi kan kayak tempat duduknya, terus juga suasana kafenya gitu. Memang bisa dibilang sangat-sangat mirip gitu ya
settingannya gitu Settingannya dengan kafe-kafe yang ada di Bali yang di pinggir pantai juga Oh, gitu. oke. Jadi pas masuk ke situ langsung beli pesan apa? Iya, beli. Beli pesan apa? Beli. Enggak juga, tetap Bang gitu. Tetap ya, Bang. Bang mau pesan Bang, tetap kayak gitu juga. Tapi memang apa ya, bisa dibilang kalau Dream Life ini jadi tempat seringnya nih ya, jadi tempat orang bikin acara juga. iya, acara yang lebih private kayak gitu kan. Terus kayak ulang tahun misalnya, karena memang selain luas kebuka kayak gitu memang nyaman banget juga sih gitu. Ada apa sih kayak ornamen-ornamen kapal buatan gitu kan di depannya, ya kan. Benar. Pokoknya oke lah, Iya. dan pilihan makanannya juga lebih Enak-enak banyak. Iya, dan ini biasanya khas pinggir pantai juga, kayak ada tuh ikan-ikan bakar dan lain-lain. Itu juga ada. Banyak pilihan makanannya ya. Setahu saya di situ juga tempatnya nyaman. Benar. Dan ya kalau hujan ya lebih aman lah ya. Iya, karena tetap Ada tempat yang ada tertutup tempat juga. indoornya Indoornya gitu. juga. Cocok banget nih buat kamu yang pengen bawa keluarga ya ke situ, karena juga ramah banget buat anak-anak, dan sarana dan fasilitasnya itu cukup lengkap juga. Iya, benar. Nah, ini juga jadi ada dua pilihan ya kalau kita ke Dream Life itu kan, itu adalah satu kafe yang menghadap ke pantai langsung gitu. Ada juga kalau sebelum Dream Life itu tuh kayak apa sih, sungai ya Ki? Oh iya, Sungai Payau ya yang di belakangnya Iya, ya. apa Benar. sih bilangnya? Iya benar, Apa itu? Muara ya, Muara. Muara. Iya, benar, Nah, itu benar. juga menjadi salah satu tempat apa ya, pilihan keluarga untuk bisa nongkrong bareng gitu, yang mungkin anak-anaknya tuh masih pada kecil-kecil karena lebih aman, nggak ada ombak ya kan. Jadi Benar. tetap mau menikmati pantai di Loenga atau juga di Lampu bisa di Muara itu tadi ya gitu. Cuma agak sedikit campuran mungkin ya. Campuran air asin dan Iya, tawar ya nggak apa-apa. benar. Yang penting kan mandi air. Warnanya kan? hijau-hijau gimana gitu Iya. ya, tapi nggak apa-apa. Anak-anak mungkin menikmati. Lebih menikmati. Kan Iya. mereka juga nggak tahu kan. Tinggal disuruh mandi aja. Saya kan nggak juga nggak apa-apa. tahu ini campuran dari apa gitu ya. Yang penting nikmati aja, abis itu bersih-bersih. Bersih. Tapi yang pasti memang apa namanya, kalau daerah itu beda lagi ya. Itu daerah Pantai Cemara ya kalau nggak salah ya. Ada Ngelewatin juga ini ya, ngelewatin Maha Corner itu tadi ya. Iya, ada juga. Tapi kalau nggak salah di belakang yang di seberangan sama Dream Life itu juga ada Ki. Juga ada Iya, kan? yang Iya, kayak benar. gitu, muara yang kayak gitu. Apalagi sekarang juga kan udah ada cottage gitu kan Tadi sekarang. untuk Jadi nginap ya. iya, Iya, untuk benar. nginap. Jadi banyak sekali pilihan selain nongkrong. Mungkin kita bawa tamu gitu ya. Kita mau ngerekomendasiin tempat yang bisa dia nginap sekalian nongkrong. Udah banyak banget pokoknya di daerah Lampu dan juga Loenga ya. Oke, Next pindah lagi yang kemana? yang lagi hype banget sekarang juga itu sunset surf, ya nggak sih? Iya benar. Nah itu beda lagi ya. Iya, itu beda lagi. Itu daerah Loenga ya. Daerah Loenga itu ya. Jadi itu kalau misalnya orang-orang bilang itu di belakang lapangan golf. Nah, itu beda lagi vibes-nya. Iya, Kalau benar-benar. biasanya Ini lebih kayak Jimbaran nggak sih sunset iya, surf ini? asik, Jimbaran asik. banget nggak tuh? Ini udah siap langsung ke sana ya, Udah. rasa Bali ya. Kalau kita sih bukan Jimbaran ya. Kembaran. kalau Kembaran kita ya. Oke. Tapi itu beda lagi karena memang banyak kafe-kafe yang udah kekinian gitu ya. Iya. Jadi suasananya lebih chill juga, lebih Iya, anak benar, muda benar, gitu kan, benar, benar. lebih ke anak-anak Kenapa muda. namanya sunset surf? Karena memang di daerah itu dulunya sebelum ada kafe-kafe chill di pinggir pantai itu memang digunakan untuk pantai ini digunakan untuk kegiatan Surfing. surfing Benar. gitu. Jadi kita di situ memang yang surfing tuh biasa daerah situ tuh mainnya gitu. Jadi kalau apa sih para atlet surfing ini memang udah tahu banget nih ombak yang bisa atau juga ombak yang oke gitu memang di daerah sunset surf itu tadi ya gitu. Makanya namanya kayaknya salah satu kafe yang Dari pertama situ. ya baru-baru awalnya lah Awal-awalnya, ya. Awalnya itu sunset surf ini sendiri. Sunset surf sendiri. gitu. Sampai sekarang juga masih banyak tuh anak-anak muda yang juga hobi surfing. Biasanya mereka milih Di sport situ, surfingnya iya di situ. benar-benar ngumpulnya di sebelah situ. Event-event surfing juga kan biasanya Di sebelah situ, iya di daerah situ. Jadi makanya memang apa sih kayak pantai sunset surf ini dapat juga sunsetnya ya kan, dapat juga hiburan nonton mereka yang mau Nonton yang surfing. surfing, benar. Terus juga sekarang malah kalau dulu tuh pertama-tama Tika main ke situ itu masih kafenya tuh masih ya udah nggak jauh dari kafe utamanya gitu ya, ke pantai nggak jauh banget. Kalau sekarang tuh udah maju-maju ke agak jauh depan gitu ya. gitu, udah deket sama apa sih bibir pantai, bibir pantai gitu. gitu ya, dibanding yang Cuman sekarang. agak-agak was ya, agak was-was kayak ini ombaknya nyampe ke kaki nggak nih gitu ya. Ini digulung nggak nih Digulung sama nggak ombaknya? nih? Tapi juga kalau misalnya pagi ya,
pagi-pagi banget ya, itu juga jadi salah satu tempat atau spot untuk mandi yang paling asik juga karena ombak di situ tuh notabene-nya memang kayak kolam aja gitu. Jadi memang banyak pilihan ya orang-orang yang pengen mandi pagi ya, pengen mandi pantai ya, mandi di pantai itu pas banget, itu daerah Sunset Surf juga Bener. gitu. Kalau Jadi yang mau pas. nonton apa sih kayak mau lihat atlet surfing main gitu, memang itu kan juga ada musim-musimnya ya Ki. Benar. Nunggu-nunggu ombaknya ya kan biasanya kan. Itu ada beberapa bulan tertentu di mana memang udah pasti ada nih mereka nih. Udah pasti ada gitu. ombaknya gitu ya. Iya bener. Nah terus apalagi nih? Kalau Pantai Lampu kita kayaknya nggak perlu diragukan lagi deh ya. Udah Karena bagus ya. sampai hari ini memang Pantai Lampu ini masih menjadi tujuan utama gitu ya untuk wisata pantai karena memang kan pilihan tempatnya banyak gitu ya, Fasilitasnya fasilitasnya lengkap. juga sekarang udah bagus gitu. Benar. Lebih ke toiletnya sih, kalau saya lihat sekarang toiletnya tuh memang udah banyak yang kafe-kafe yang menyediakan toilet dengan lebih baik gitu, lebih Lebih bagus bersih. gitu, lebih bersih gitu. Kalau Benar. dulu kan kayaknya kita untuk bebersih setelah mandi laut kayak lebih milih di rumah lah ya. gimana Enggak gitu dong. ya. Ya, Dan tapi kalau sekarang sanitasinya tuh lebih teratur, teratur juga. lebih baik lah gitu. Makanya sekarang orang kalau mau mandi laut nih ya, mau main di pantai, nggak ragu lagi karena memang kayak di beberapa tempat memang ya udah bagus aja gitu kamar mandi yang disediain, toilet yang disediain gitu. Benar. Dan jalanannya juga, aksesnya juga udah sangat Iya, bagus juga ya. itu bener-bener. kayak Kalau dulu kan dibanding- memang Waduh, kayak off-road ya, semi-semi off-road ya, tapi sekarang memang Off-road. udah bagus, udah diaspal dan segala macam. Jadi Iya. kalau kamu pengen naik kendaraan roda 2, roda 4, roda 6, roda 10 roda ya. 6, roda 10 Terserah banyak ya. banget. Ya, tapi bisa masuk Bisa memang, masuk, bener. sampai sekarang Karena bisa untuk waktu-waktu tertentu, misalnya liburan, itu nggak heran ya kita ngelihat ada bus, misalnya truk juga yang bawa penumpang guys gitu ya, untuk apa sih kayak rame-rame ke pantai. berkunjung gitu berkunjung ke ya, pantai. benar. Nah, jadi kamu juga harus memperhatikan momen-momen tertentu juga nih, kayak misalnya kapan sih momen yang kamu nggak boleh ke pantai di Aceh? Iya, Nah, iya. atau kapan sih momen yang kayaknya ini rame banget nih di pantai gitu, Benar-benar. atau ini lagi sepi banget nih kayaknya di pantai gitu. Kayak misalnya hari Jumat Hari itu kan Jumat. Biasanya juga Pagi pada itu, tutup ya, pada tutup pagi dulu, sebelum sholat pagi. Jumat itu biasanya pantai tutup gitu ya. Benar. Kafe-kafe yang ada di pinggir pantai itu tutup, kecuali kamu memang nggak butuh kafenya gitu, mau mantai aja. Mau mantai Cuman aja. lebih disarankan enggak gitu, biasanya kalau hari Jumat ya. Kalau hari Jumat. Terus juga hari apa lagi tuh Ki? kalau yang rame itu kan pasti weekend kan, Iya, Sabtu weekend. Minggu. Dan terus ya kalau misalnya hari-hari yang biasanya itu nggak boleh untuk mantai itu di hari raya Lebaran, Oke, baik Lebaran Idul Fitri ataupun di Lebaran Idul Idul Adha. Adha. Terus H-1 Lebaran juga itu Udah tutup ya. udah pada tutup juga tuh, udah pada nggak boleh kan. Misalnya H-1 Lebaran Idul Fitri atau H-1 Lebaran Haji. Bahkan setelah H+-nya juga ada beberapa hari mereka masih tutup. Nah, jadi buat kamu yang berkunjung di momen-momen kayak gitu ya, itu pastiin dulu kamu nggak datang di hari-hari tersebut. Benar, gitu. dan satu lagi kalau nggak salah di momen peringatan tsunami. Peringatan tsunami satu lagi, Iya benar, kan, benar, itu saya lupa. biasanya Iya, benar. banyak beberapa pintu masuk menuju pantai yang ada di Banda Aceh atau juga di Aceh Besar itu biasanya tutup. Benar. Gitu ya. Jadi harus pintar-pintar milih hari juga nih kalau Iya mau dong. aman ya biasanya weekdays, udah pasti Weekdays, nggak rame gitu. Tapi kalau memang pengen menikmati keramaian yang ada di pinggir pantai ya memang harus pilih weekend dong gitu ya. Oke, next apa lagi Ki? Lok Matai. Nah, ini kalau saya Lok belum pernah Matai. nih ke Lok Matai, tapi saya sering mendengar keindahan dari Lok Matai. Lo mata ini sendiri ya? Oke, kamu belum pernah berarti di Belum, sana ya? belum, Tapi sering dengar. Dengar sering. Jadi Tempatnya kayak udah pernah lihat tapi? udah dari referensi dari Oh. Google. Dari Google, emang Google ya. Jadi Iya. bisa menjelajah kemana-mana ya. Tapi Benar. kalau lo mata ini sebenarnya asik juga nih. Ini khusus kamu yang pengen trekking ya, pengen olahraga, mungkin ya pengen naik ya semi-semi bukit ya. Ini pas banget juga karena untuk menempuh ke sana itu kamu harus trekking lebih kurang sejauh 45 menit lah jarak tempuhnya gitu. Dan biasanya sekarang juga nggak cuma cowok-cowok yang ke sana, tapi cewek-cewek kayak misalnya yang berkeluarga gitu ya, yang sama keluarga-keluarganya gitu. Biasanya juga ke sana gitu. Ada dua akses sebenarnya, ada akses trekking dan satu lagi itu akses menggunakan speedboat.
Oke. Jadi kamu tetap bisa naik speedboat nih, cuma harganya ya lumayan Lebih ya. ya gitu, tapi ya bisa aja gitu ya, Bisa. kalau memang mau menikmati itu dengan cara yang berbeda gitu Benar, ya. benar, benar. Bisa Oke, banget jadi gitu. kalau yang staminanya bagus boleh nih cobain Lo Mata Trekking Iya. gitu ya, Kalau benar. kalau memang agak-agak jompo ya, walaupun umurnya muda, Ya, nggak usah benar. deh, kita cari pantai yang aman aja ya gitu, pantai-pantai Yang lebih udah- ramah ya. yang lebih ramah dan tersedia di depan mata gitu ya, nggak harus trekking dulu. Ramah gitu. usia dan ramah stamina ya. Dan ramah stamina. Jadi kalau yang udah jompo kayak kita, bukan saya. Aduh, kita dong. Kalau Bisa Rizky ikutan mungkin juga masih ya. seneng ya gitu ya. Masih trekking, sanggup lah, lebih bisa. kurang ya. Tapi Sanggup sih, cuma males. Ya malas aja sih. Kalau bisa. Karena ada di depan mata, ngapain harus Iya, trekking kenapa gitu. harus trekking gitu, yang Tapi jelas-jelas biasanya aja. kalau yang effort gitu kan pantainya lebih bagus ya Ki, Lebih bagus, biasanya. benar. Karena kan susah diakses, jadi tidak terjadi pengerusakan-pengerusakan nggak sih? Benar, pertama. Terus juga yang kedua Hmm. ya, itu jarang apa namanya, kalau misalnya pantainya itu terpencil dan agak susah untuk diakses ya, itu kan nggak akan rame tempatnya. Pantainya nggak akan serame pantai-pantai yang lebih mudah untuk diakses. Jadi buat kamu yang pengen mungkin agak sedikit kesunyian ya, menyendiri di beberapa tempat pantai, itu pas banget juga. Dan biasanya juga yang ke sana itu orang-orang yang buat camping gitu. Jadi kalau misalnya mereka berangkatnya iya, sore iya, hari terus nginep, paginya baru atau siangnya itu baru pulang. Terus ada juga yang mancing. Nah, yang hobi mancing itu pas banget juga untuk camping di sana gitu. Semalaman di sana gitu kan. Menikmati suasana hutan dan juga pantai gitu kan. Hutan dan pantai yang bersebelahan gitu Iya, ya. berdampingan gitu kan. Terus malamnya di situ santai, paginya mandi pantai terus baru pulang. Waduh, itu asik banget tuh. Itu kayaknya memang pilihan-pilihan yang untuk mereka yang pengen sesuatu yang nggak sekedar pantai gitu ya, nggak sekedar mandi-mandi di pinggir pantai gitu, tapi Benar. memang menikmati hal-hal yang lain yang ada atau juga yang disuguhkan oleh pantai Itu yang ada di tadi, Aceh. gitu. Ya, apalagi nih Ki, tempat-tempat yang menjadi tujuan wisata pantai di Aceh. Kalau kayak tempat nongkrongnya tuh ada lagi kalau sekarang yang happening juga ya. Teras Laguna ya kayaknya ya. Oh iya, itu dekat ini, dekat Dream Life itu yang bener. kamu bilang Seberangan Dream kan, Mora. seberangan kan. Benar. Nah, kalau Teras Laguna ini juga menawarkan sesuatu yang beda. Dia nggak langsung pinggir pantai gitu ya, tapi di pinggir muara-muara tadi gitu ya. Benar. Dan ini sensasinya beda lagi gitu. Tetap aja vibes dari kayak laut gitu tuh terasa gitu ya. Dan makanan-makanan yang mereka sajikan itu juga setengahnya kalau nggak salah western juga sih. Ya, Beberapa western tuh juga, ya makanan benar. western juga gitu. Dan mereka tuh kan di deket-deket dengan cafe Teras Laguna ini banyak cottage-cottage gitu ya. Benar. Penginapan-penginapan yang biasanya tuh isinya memang wisatawan mancanegara gitu. Jadi bule-bule ya banyak di situ. Makanya mungkin mereka menyesuaikan juga ya. Jadi kafenya tuh kayak menyediakan makanan-makanan western. Nah, ini juga serunya di sini, tempatnya tuh nggak berisik ya kan, tempatnya nggak berisik, nyaman, terus di pinggir muara gitu, dan kita tuh bisa naik kayak boat atau juga kapal apa sih ya namanya? Speedboat ya. Kayak yang bentukan yang dihias kayak ada naganya gitu-gitu loh, kapal oke, hias oke, gitu oke, untuk benar, keliling muara itu tadi. Iya, Yang iya, sampai ada benar. tahu kan Tahu, gitu. tahu, Nah, tahu, itu tahu. jadi salah satu fasilitas yang didapat kalau kita nongkrong di situ. Bisa untuk jalan-jalan di pinggir-pinggir di muara itu, mengitari muara itu, tapi tetap bayar lagi gitu. Iya dong. Ya Karena bukan itu juga jadi mentang-mentang ke keseruan ya. situ gratis enggak Include juga. ya, nggak include ya, itu nggak include ya. Tapi kamu harus bayar lagi. Dan selain itu juga kalau daerah situ juga itu jauh dari keramaian, benar kayak Kak bilang tadi, dan pemandangannya itu beda ya. Dan pastinya juga suasananya itu bukan pantai nih, Iya. tapi ketenangan di saat saya kebayang kalau misalnya nongkrong di situ hujan-hujan gerimis gitu. Wih. Waduh, itu kebayang Takut asiknya kayak kemasukan gimana. nggak? Oh iya, iya. Enggak ya, enggak. Masukan Jangan- naga tadi. Iya, itu tadi. Takutnya naga itu ada isinya Ada ya. isinya juga gitu Takut kan. banget. Itu yang mengerikan. Ya, Nah, Kak. tapi memang kenyamanan-kenyamanan itu memang udah dikejar banget deh kayaknya sama pemilik kafe semuanya ya, owner Pasti kafe dah, ini, pastinya, supaya pastinya. para pengunjungnya tuh nyaman gitu. Terus ada juga lagi kafe atau juga rekomendasi deh ya untuk kita yang pengen nongkrong pinggir pantai, ini ada Moon Beach Club. Nah, Moon Beach Club ini kafe juga, pinggir pantai juga, dan menariknya adalah di sini tuh
apa ya, bisa dibilang sering juga dijadiin tempat untuk acara-acara sama kayak Dream Life gitu. Tapi beberapa kali Tika ngeliat di sini tuh kayak ada paket weddingnya gitu loh, kayak bikin acara. Jadi outdoor wedding kayak gitu di pantai gitu ya? Bener. Waduh, bisa banget ini ya. Weh, Enggak dong. referensi ya. Referensi Duh. buat jualan gitu. Siapa yang mau nikah di sini? Saya yang jadi WO-nya gitu. Saya yang jual martabak. Oh, jual martabak ya. Kan biasa ada tuh ya kalau di nikahan, di pesta perkawinan tuh ada yang jual martabak, Nyaring kopi. sama pisang goreng. Sama pisang goreng. Iya. Tiba-tiba nanti ada gerobak es campur. Es campur tiba-tiba, Bang ngapain di sini? Nggak tahu, lagi Nggak tahu, rame aja nggak gitu, tahu saya lagi jualan rame. aja. Es krim biasanya juga. Es krim juga rame, Benar, sama benar. balon-balon dan mainannya. Malas, Jadi kita malas, mau pilih yang mana nih? Malah bahas wedding Malah kita bahas nih. wedding. Siapa yang mau nikah? Nah, ya Nah, gitu. terus apa lagi? Itu tuh Moon Beach itu juga bisa jadi salah satu referensi gitu. Tempatnya juga estetik ya. Terus apa sih, kayak sekarang tuh kayak anak-anak senja. Nah, anak-anak senja tuh udah tahu banget nih kira-kira mau kemana kalau mau nongkrong pinggir pantai. Jadi kebanyakan memang untuk yang pengen nongkrong banget gitu ya, memang menikmati sore atau juga senja, itu mereka nyari kafe-kafe yang kayak gini Ki. Jadi nggak di pinggir-pinggir lampu lagi. Oke, Nggak ini di beda ya. pondok-pondok, iya nggak di pondok-pondok lampu lagi. Jadi mereka memang benar-benar nyari kafe gitu yang ada di pinggir-pinggir pantai. Apalagi yang Benar. kamu tahu Ki? Nah, kalau misalnya kita pindah ke sebelah ini kali ya, ke sebelah sana kali ya, Sana yang tuh di mana ya? Kerung Raya ya. Oke. Ini Ya, kan benar. juga menawarkan pantai yang Saya nggak kalah nggak tahu kerennya. Ini di Pasir Putih. Oh, tahu. Pasir Kirain Putih. nggak tahu. Kirain ada kafe baru gitu Enggak, loh. enggak, Pasir Maksudnya. Putih. Iya benar. Pasir Kalau Putih kafe nggak juga. tahu ya saya di sana ya, tapi yang pasti Iya, di sana benar-benar. itu salah satu alternatif pantai juga. Di sana banyak makanan-makanan juga dan tempat untuk kamu berliburan ya. Karena di sana itu lagi ada heboh ini juga, kayak jembatan ke arah laut kayak gitu. Iya. Jadi kamu bisa foto di sana dan ya mungkin kamu bisa menemukan juga bingkai lop. Kamu Oh. bisa foto di tengahnya. Bisa foto di tengahnya. Ya, bingkai lop itu ya. Iya, benar. Oke, Tapi mungkin kamu tahu ada di kamu sana. ngelewatin Pasir Putih tadi, apa sih teh? Pasir Putih. Pasir Putih tadi kamu nggak nyebutin Ujung Bate, Ujung Bate. benar. Ujung Bate ini kan kenangan masa kecil kamu juga Iya kan? benar-benar, Ujung Bate ini Iya. kalau dulu sebelum tsunami itu ramai banget. Bahkan sekarang ya, Iya. bahkan sekarang juga biasanya banyak nih anak-anak kuliah ya, anak-anak kampus yang memang menghabiskan waktu di sana dan membuat mungkin kegiatan atau rangkaian kegiatan kampus itu Iya. di Ujung Bate gitu. Di sana tuh memang apa ya, bisa dibilang kan mungkin tempatnya lebih luas ya Ki, Benar, lebih benar. luas dan nggak rame-rame banget juga gitu, makanya sering tuh acara-acara kampus kan dekat juga ya aksesnya Iya, ya, iya, daripada misalnya yang di Unsiah gitu ya, daripada harus ke Lampu kayaknya lebih dekat aksesnya ke Ujung Bate nggak Ujung sih? Bate, Iya benar. kan, nah makanya masih rame, beberapa orang tuh bikin acara ke Ujung Bate gitu ya, jadi pantainya masih seluas itu juga kan, itu ada ini ya kayak pohon-pohon cemara gitu nggak Iya, sih di sana benar. kan, masih banyak pohon cemara gitu dan pohonnya tuh gede-gede gitu, Benar. besar-besar gitu, rimbun gitu ya, beda dengan yang ada di Lampu dan juga Lampu Longa ya. dan Longa Selain juga. memang mungkin karena tsunami itu tadi Efek banyak tsunami. semua pepohonan yang udah diangkut ya. Nah jadi kalau di Ujung Bate ini tanamannya atau juga pohon-pohonnya masih gede-gede juga, terus masih rindang banget, Masih masih asri dan view depannya tuh langsung Pulau Weh ya kalau nggak salah. Iya benar. Jadi memang kalau misalnya Ujung Bate ini terbilang sangat teduh ya. Pantainya iya, benar, kalau misalnya kamu mencari keteduhan itu kamu bisa banget langsung ke sana dan kamu mungkin masih bisa ngelihat sisa-sisa bangunan kafe sebelum tsunami yang memang kayak harga-harga minumannya tuh masih 2.000, masih ada yang 700, yang nasinya 500 Iya gitu. benar. Jadi kamu mungkin masih bisa ngelihat bekas-bekas bangunan tsunami di sana ya gitu. Jadi oke. secara nggak langsung ya mungkin kita ngelihat gitu kan bekas tsunami pada saat itu dan sambil berwisata pastinya. Memang di sana notabene-nya itu keluarga Iya. dibandingkan anak-anak muda Sama ya. kayak Ulele ya. Sama kayak Ulele kan Ulele, juga banyak kan itu Keluarga. desa keluarga memang, karena kan balik lagi ombaknya juga lumayan aman, tenang. Apalagi kalau sekarang Ulele kan udah ada
Tanggul. Tanggul. Iya, jadi makanya anak-anak aman banget tuh biasanya mandi-mandi di situ. Orang tuanya bisa makan mie instan dengan tenang karena anak-anaknya nggak akan kebawa ombak ya biasanya ya Benar, gitu. benar. Tapi tetap harus di bawah pengawasan Oke, gitu. tanggul itu yang dipakai di sini kan? Bukan itu sanggul. Oh iya. Ini. Oke. Ya. Nah, Nah, terus apa lagi Ki? yang kalau misalnya ulele ya, kita kok belum bahas ulele ya. Tapi ulele itu termasuk salah satu tempat yang cocok banget juga kalau sore ya. Iya benar, biasanya sore sih. Kalau pagi masih sepi, ya biasa karena juga panas banget nggak sih? Iya kan? Banget ya panasnya di situ kalau Apalagi pagi. kalau kita jam 3 nih lewat Waduh. situ ya. Apa sih kayak uap panasnya tuh memang meresap ke dalam pori-pori, guys. Yang ada di situ cuma orang jualan. Iya benar, dan mereka Pengunjung yang kayaknya belum bakar ada gitu. yang bakar jagung itu salut sih, mampu banget gitu dengan uap panas yang Uap luar panas biasa itu. itu dan bakar jagung di situ. Wow. Bisa ya, Bisa. tapi memang luar biasa. Kalau misalnya ulele ya itu identik memang benar dengan jagung bakarnya, Iya. ya. Terus makanan-makanan gorengan-gorengannya. Iya benar. dan Jajanan-jajanan jajanan-jajanan, jalan benar. gitu ya. Kayak apa sih bakso goreng Bakso gitu-gitu. bakar ya, Benar. bakso kuah, bakso tumis ya, semua jenis bakso Banyak bisa ya, ada di banyak, sana gitu banyak ya. ada gitu, dan sekarang malah udah merambah ke kopi-kopian juga ada. Kopi-kopian, Jadi kayak benar. food truck ada di situ ya kan. Terus juga biasanya nungguin sunset juga nggak sih di Benar, situ. benar. Dan apa sih kayak kalau kita mau maju dikit lagi nih, ke depan dikit lagi kan daerah apa ya Ki namanya kalau kita ngelewatin Kampung Jawa ya? Kampung Jawa, Arah mau ke Kampung Jawa. Nah itu kan juga sekarang jadi tempat nongkrong yang Benar. wow, pinggir. Rame banget juga ya. Tapi memang notabene-nya ya orang yang ke Ulele itu mereka lebih memilih untuk jajan ya di Ya, sore hari ya. benar. Kalau yang mandi pantai dan sebagainya itu lebih sedikit dibandingkan benar. pantai-pantai yang lain yang lebih terkenal gitu. Tapi memang ada yang unik juga nih kalau di Kampung Jawa ya. Itu ada ada aktivitas masyarakat biasanya sore hari yang tarik pukat. Ah iya Nah, benar, itu menarik juga tuh. Jadi Iya, masyarakat di itu sana juga. tarik pukat gitu sore-sore harinya Itu gitu kalau ya. nggak salah sehari bisa 3 kali Ki mereka. Benar. Ada Oh, kayak minum obat jam-jamnya. ya? Iya kayak minum obat. Jadi kalau kamu lupa bisa ingat aja jam-jam tarik pukat yang ada Tarik ya. pukat ya. Terakhir nanti sore gitu ya. Sore, terakhirnya sore Iya, ya. itu terakhirnya Oke, sore gitu oke, ya. oke. Mau maghrib ya, mau Benar, senja gitu ya. benar. Nah, terus juga tempat yang barusan kamu bilang tuh kayak apa sih Kampung Jawa itu juga sekarang jadi spot. Dulu kan di situ tuh orang mancing ya biasanya Mancing, ya, benar, orang benar. mancing. Nah, tapi sekarang justru banyak banget orang nongkrong di pinggir-pinggir pantai. Itu nggak ada pantai ya kayaknya ya? Ya di atas batu-batu. Di atas batu-batu. Itulah pokoknya ya. Iya, di atas batu-batuan itu mereka duduk. Saya kayak kalau lewat situ kayak ini aman nggak sih gitu kan? Memang kadang-kadang kan di pinggir banget gitu loh. Benar, Jadi benar. kayak ditanjakan tapi di pinggir sininya. Ini kalau kayak longsor ya rasanya Atau kayak, bukan longsor, jadi kayak terpa batunya, ombak. iya batunya jatuh gitu. Amblas gitu ya? Amblas gimana gitu ya. Benar. Tapi memang biasanya umumnya orang yang duduk di Ulele dan juga Kampung Jawa itu biasanya pada nungguin sunset Iya. biasanya. Sebenarnya Walaupun ada beberapa kali itu Tika ngeliat postingan begitu udah mau maghrib tuh biasa diteriakin pulang, Woi, pulang, woi, woi, pulang, woi." maghrib gitu kan. Iya, mereka pengen kayaknya emang mau menantang maut aja kali ya, duduknya agak pinggir-pinggir ombak-ombak kayak gitu ya. Padahal kan jalannya itu ditutup ya kalau maghrib Ya, ya, tapi maghrib tetap aja ditutup. mereka tetap ada di dalam situ gitu. Nanti kan tinggal pulang gitu. Jadi memang yang udah ada di dalam situ bertahan dari sinar matahari jam 3-4 sore, bertahan sampai sunset, nanti udah maghrib baru pada pulang gitu. Apain sih lama-lama di situ cari kepiting ya? Ah, Mancing ya. Mancing ya. Kedoknya nongkrong nih, padahal mancing. Mancing Lumayan kan? dibawa pulang ke rumah ya buat makan sama orang tua ya. Nah, tapi memang itu beberapa rekomendasi kalau kamu tuh senangnya nongkrong-nongkrong di tempat yang kayak di Kampung Jawa tadi. Ya. Terus ada lagi ini nih, Eki Momong ya. Lagi ngomong resort. Nah, ya. itu juga itu di Babah Dua ya. Di Babah Dua. Benar. Nah, ini juga kan jadi salah satu spot yang tujuan ini juga ya. Salah satu tujuan yang bisa dikunjungi juga karena dia beda ya, tempatnya beda lagi tuh. Kalau misalnya kamu berdiri atau misalnya kamu ada di pantai Lempu ya, itu kamu bisa ngelihat ke arah kanan yang memang di balik tebing ya itu ada restoran, ada kafe, ya ada penginapan juga kalau nggak salah mereka. Iya benar. Jadi kamu bisa berkunjung ke situ dan memang itu suasananya kayak kayak terhindar dari orang-orang aja gitu. Kayak jauh dari orang-orang gitu karena Benar. memang terpencil ya.
kiri kanannya tebing, Iya. dan itu jadi tempat nongkrong yang punya referensi baru juga dan beda juga Iya, gitu. benar-benar. Dan apa sih, kayak kalau kita mau ngelihat postingan-postingan orang nih di Eki Momong, biasanya tuh fotonya tuh yang dapat deburan-deburan ombaknya tuh Oh, dapat banget. iya, yang gede-gede Iya, gitu ya, gede-gede. benar, Nah, benar. biasanya kan itu di situ gitu ya. Tapi kalau yang ini di mana sih, Ki? Yang sempat heboh di TikTok itu Apa loh. tuh? Yang mana? Yang dia di pinggir tebing gitu, mau ngambil konten, apa itu ya? Mau ngambil Yang mana sih? konten, terus apa sih, kena ombak. Itu kayak di Jules Bungalow nggak sih? Oh, yang kena ombak ya? Yang mana? Oh, itu yang di ini di Lepung ya kalau saya nggak salah ya. Oh, Iya, iya, benar, iya, benar, iya, benar, benar. iya. Yang pagi-pagi biasanya mereka kontennya kan. Iya, biasa kan konten, tapi Ah. ternyata jadi kan lagi rame yang konten, tiba-tiba ombaknya tuh Gede besar, gitu iya kan, besar, dan benar. semuanya jadi malah nggak jadi konten. Tadinya tuh udah pakaiannya gini nih, udah gini banget nih. Ini mau konten, jadi kayak ambil dari belakang gitu loh, Iya. videonya gitu. Jadi kayak nanti dikasih back sound Berhaya, berharap ya. lagu-lagu yang aduhai gitu Atau ya. lagu-lagu JJ ya, jedak jeduk ya. Jadi jeduk gitu kan. Apa sih, tiba-tiba ombaknya boom gitu langsung. Nggak bersahabat Iya, ternyata ya benar. ombaknya. Itu juga butuh keselamatan juga deh. Kayaknya Iya, terlalu benar. berbahaya. Iya, iya. Jadi kalau benar. yang kayak mau ngonten gitu-gitu ya, kayaknya memang benar-benar harus diperhatikan sih waktu-waktunya aja. Kayak kita harus baca nih ombaknya, kira-kira bahaya nggak? Atau ada jam-jam tertentu kan memang yang air laut itu agak Agak pasang, tinggi ya, benar, ya agak pasang dan kan? tinggi, Ada gitu. beberapa waktu yang memang dia lagi turun Surut, gitu, benar. surut ya. Jadi jangan aneh-aneh. Iya, sempat heboh itu waktu Iya, itu kan heboh banget Iya, waktu benar. itu Konten ya. nggak jadi, ya Iya. malah basah-basahan. Itu dia makanya. Jadi 2 kali rugi deh. 2 kali Oke, ruginya. terus ada pantai Ujung Pancu. Ujung Pancu di Nah, mana ya? Ujung Pancu, Ki. Oh iya, benar. Masa sih, jangan pura-pura Iya, iya. nggak tahu deh. Kamu kalau mau nyebrang ke pulau Saya pura-pura ini, jadi wisatawan ya. Ujung Pancu ini ternyata juga rame gitu. Tapi memang kita nggak tahu kalau ternyata di situ rame. Jadi memang, Ki, kalau saya pernah ke arah sana tuh, ke pantai Ujung Pancu itu, kita tuh agak naik sedikit ke dalam gitu, agak masuk ke dalam gitu. Nah, ada di jam-jam tertentu itu pantainya jauh banget gitu sama. Oh iya, di Jadi saat jauh surut banget, ya. iya saat surut itu jauh banget, dan sampai ternak-ternak yang ada di situ tuh Pada ke bisa situ. ke tengah-tengah itu gitu. Iya, Kita iya. kayak, ini kalau airnya tiba-tiba apa sih pasang itu gimana? Ya udah, ternak-ternak itu ya? jadi ikan aja gitu mereka ya, jadi paus ya. Berenang ya tiba-tiba ya. Iya, itu asik juga karena ada satu spot ya di daerah Ujung Pancu itu yang memang ada warung ya yang jual gorengan, dan gorengannya itu enak. Iya benar. Dan view-nya memang pantai. Pantai benar. gitu, pantai yang itu tadi yang agak jauh tadi itu tadi ke sana gitu. Jadi kita kalau ngelihat orang yang main di pantai itu memang benar-benar kecil. Kecil banget Iya, ya. dari iya, jalan benar. ngelihat mereka tuh kecil karena memang ternyata mereka jauh dan effort Jauh. banget menuju ke sana. Kalau saya sih terima Ya, kasih enggak, ya. makasih ya. Iya, karena Langsung kayak mundur ya. masih ada trauma-trauma tiba-tiba nih apa sih pasang Oh, gitu iya, ya kan. benar, Cuma saya benar. salut sih sama tuh ternak-ternak yang ada ya. Yang udah pada ke situ kayaknya diusir sama yang punya kali ya. Nggak tahu ya, Oh, yang mereka jauh, nyari jauh. makanan juga nggak ada BTW di situ Iya, ya. mereka Kayak nyari misalnya apa ya? Sapi dan lain-lain, nyari apa? Minum maksudnya. Asin juga kan akhirnya kan. Masa iya mereka Tapi di makan sana karang? memang lagi banyak apa sih kayak kegiatan penanaman bakau gitu, Bakau Gi, mangrove karena ya. memang apa sih abrasinya tuh udah lumayan mengganggu jalan gitu. Udah Oke, sampai di pinggir-pinggir jalan gitu. Karena kan kalau kamu ingat tuh jalan ke sana tuh kan ada yang kita agak menanjak tuh, di bawahnya memang langsung laut gitu. Iya, iya, Jadi benar. kayak aspal, ini langsung laut di sini nih gitu. Jadi kayak ombaknya kadang-kadang tuh nyampe ke aspal itu loh gitu. Saking parahnya ya. Benar, oke, benar, makanya benar. mau ditanamin ini ya, bakau ya. Tadi makanya kadang-kadang kita merasa, wah kayaknya estetik nih di sini, duduk di sini bener-bener duduk di pinggir jalan, bawahnya tuh langsung laut gitu. Tapi ternyata nggak estetik itu nggak selalu aman gitu ya. Bahkan justru ternyata- bahaya ya? Iya, karena mungkin itu kan akibat dari abrasi itu tadi, udah pada ke jalan gitu. Oke, nah selanjutnya mungkin daerah barat kali ya, Boleh. yang nggak begitu jauh juga dari dari Aceh Banda Aceh Besar, Aceh Besar. Itu ada sekarang Pantai Riting yang lagi ramai juga. Iya, benar. Ini kalau nggak salah Pantai Riting ini malah justru udah ada penginapan gitu nggak sih Benar, di pinggirnya? yang
penginapan segitiga kayak gitu ya. Biru-biru ya, kalau Iya, nggak salah ya. biru-biru, kuning, merah Kuning, ya. merah, pelangi dong. Enggak. Tapi rame, maksudnya itu membuat suasana pantai itu menjadi lebih asik juga. Dibandingkan kalau dulu kan kita banyakan yang nggak begitu berani ya untuk datang ke situ. Tapi sekarang karena udah rame ya dan masyarakat juga udah mulai ke sana, jadi alternatif baru juga. Karena di sana nggak cuma untuk mandi pantai aja, tapi ada kayak ATV ya. Jadi kegiatan yang bisa dilakuin Apa itu banyak. kuda-kuda gitu kan ada juga nggak ya? Ada juga, Iya benar, kan? Mereka kuda-kuda. kayak menyediakan nggak tuh. Jadi ada kuda yang bisa dikontenin ya, dijadiin benar, konten benar. gitu. Kalau kita mungkin nginap di situ ya, Ki. Iya, kalau dulu kan memang Pantai Riting ini apa sih kayak masih kosong gitu aja ya. Iya. Paling pondok-pondok kecil-kecil yang ada. Nah, ternyata sekarang udah apa sih banyak pilihan kafe yang ada di situ gitu. Udah bisa main kuda juga kan. Benar, bisa sekarang. main kuda juga. Tapi memang untuk beberapa tempat di Pantai Riting ini itu kayaknya kita harus lebih hati-hati, Hati-hati, iya kan? benar. Karena memang kelihatannya mungkin dia tuh agak tenang gitu ya. Ombaknya agak tenang gitu. Arus lautnya juga agak tenang, padahal sebenarnya mungkin ada beberapa tempat yang udah beberapa kali kejadian apa sih kayak ada yang terseret arus Iya, benar. gitu. Jadi memang harus lebih hati-hati. Jangan tertipu dengan tenangnya air laut. Iya, tenang-tenang menghanyutkan. Nah, itu dia sebenarnya ya. Jadi memang harus diperhatikan banget gitu. Apalagi kalau kita bawa anak-anak gitu ya. Jadi memang harus di bawah pengawasan. Iya, diperhatikan ya, jangan cuma dilepasin kayak gitu. Oke. Takutnya resikonya lebih gede. Lebih gitu. gede. Nah, ini kayaknya beberapa pilihan yang udah kita rekomendasiin ke kamu ya. Benar. Kalau memang ada pilihan-pilihan lain atau juga rekomendasi lain yang pengen di-share sama kita di sini, boleh banget ya, boleh banget komen, boleh banget Komen di bawah. Iya, kasih tahu ke kita, ini kurang nih, ini belum nih, ini belum disebutin. banyak Boleh nih. banget gitu. Jadi nanti yang nonton kita, yang baca komen jadi punya referensi-referensi baru. Benar, gitu. karena saya yakin banyak nih pantai-pantai kalau misalnya ngomongin soal Aceh gitu kan. Banyak sekali pantai-pantai yang belum kita sebutin ya. Benar, Karena ini kita durasi juga ya. durasi bener, dan ini yang kita sebutin rata-rata tempat yang memang udah pernah kita datangin gitu, yang kita tahu memang ini bisa dijadikan rekomendasi. Benar. Kalau kita gitu. sebutin semua bisa 3 hari kita 3 ya hari nonton dong di nggak sini pulang ya. ya, Karena 3 hari. kebanyakan memang. Kostumnya ini 3 hari kan lumayan ya gitu, jadi nggak Nggak mungkin pulang-pulang nggak ya. mungkin semua disebutin ya. Oke, pokoknya jangan lupa terus nonton BJ Benar. di channel YouTube TVRI Aceh Official. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share ya. Terus tentunya kita terus hadir dengan berbagai tema-tema seputar Aceh lainnya ya. Oke, kalau gitu Ki, kita Mau bersiap ke pantai dulu ya. Kita udah siap-siap ini nih. kita kemana jadinya? Kita ke Masih bingung juga Masih setelah bingung ya. diomongin ya. Udah banyak kita mau ke referensi Lempu ya. deh Kita kayaknya mau ya. diskusi dulu Iya. ya. Oke, kalau gitu kita pamit. Dah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.